nggak bocor suara hujan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama nih, gimana? Kenalin diri dulu kali ya? Boleh. Kenalin dulu. Boleh. Karena tektokannya sama Mas Amri, berarti gue lebih nyaman manggil diri gue pakai kata gue kali ya, Boleh. daripada aing. Halo, gue Muhammad Raffi Asyuti, Moch Raffi Asyuti. Sekarang tanggal 21 Mei 2025 jam 23.49. Beberapa menit lagi menuju tanggal 22. Gue bikin ini spesial di umur gue ke-21, tanggal 21, umur ke-21. Ya salah satu alasan gue bikin video ini yang pertama tadi selain gue pengen coba ngedokumentasiin diri gue seenggaknya setahun sekali lah. Capek ngedokumentasiin orang terus gitu kan. Sekali-kali dokumentasiin diri sendiri. Seenggaknya setiap bulan kelahiran gue gitu. Yang kedua, gue pengen belajar ngomong di depan kamera aja sih. Bukan cuma ngomong tapi pemilihan kata yang gue omongin tuh gue harap semakin tahun semakin enak didengar lah seenggaknya. Tadi pagi ya karena gue tidur jam 5 terus, gue bangun jam 2 jam 1-an. Langsung kumpul sama anak-anak kelas buat ngomongin soal film pendek yang lagi kita garap. Terus abis itu malamnya gue ke studio ngedit, walaupun pada akhirnya gue harus ngedit di luar gitu. Terus ya udah gue bikin video sekarang. Berantakan. 2-3 minggu ke belakang tidur gue berantakan banget. Sebenarnya mungkin hampir tiap hari juga kalau di kosan tuh berantakan. Cuma maksud gue kayak emang bener-bener harus garap sesuatu. Editan, bikin skrip, berantakan jam tidur, berantakan agenda guanya. Jadi salah satu problem gue di umur segini ternyata masih ada di manajemen waktunya ternyata. Dan gue harap buat tahun-tahun selanjutnya gue bisa memperbaiki itu gitu. Jujur selama di Berkah Kemuning kayaknya jarang banget gue nemu pagi tuh. Kecuali kalau emang gak tidur. Kita biasanya makan nasi lengko bareng-bareng gitu kan sama anak-anak kosan. Lagi-lagi karena jam tidur gue berantakan, gue tidur pagi terus. Yang akhirnya ya udah pagi gue tidur gitu. Maksudnya yang jadinya tuh bangun jam 2, jam 1, jam 3 malah. Dan itu juga salah satu alasan MK sering ketinggalan sih. Maksud gue anehnya tuh kalau buat job gue rasa gue masih bisa ngusahain ngeprioritasin buat bangun pagi walaupun malamnya gak tidur. Tapi anehnya buat MK gue selalu gak tahu kelewat lah. Itu sih yang pengen gue perbaiki. Gue selalu prioritasin dulu warteg Bahari. Itu sop sama telurnya enak tuh. Tapi kalau emang pengen yang cepat gue beli ayam backpacker sih. Pikiran gue masih cukup sempit buat nyerna semua yang terjadi gitu. Bahkan skala kota gue sendiri pun gue masih kadang acuh gitu kan. Paling buat hal-hal yang emang sifatnya personal. Sekarang gue semester 6. Gue lagi garap banyak banget ujian-ujian praktek kayak bikin film pendek, bikin musik video, hal-hal semacam itu lah. Di sisi lain gue juga dihajar habis-habisan sama editan-editan gue dari kerjaan gitu. Ya begitulah keseharian seorang Alek akhir-akhir ini. Money Heist itu wah gila profesor gue terobsesi banget sama profesor di Money Heist. Itu gila banget sih strateginya. Terus juga dari segi alur film dia kan pakai alur non linear gitu, jadi alur itu jumping gitu, dan itu buat gue jadi inspirasi banget sih buat gue pengen nyiptain karya-karya lainnya. Dan itu juga salah satu hal yang ngepincut gue buat mulai ngedalemin, mulai mempelajari soal film. Mungkin karena hal tadi, gue sekarang jadi kecanduan banget bikin project film pendek. Maksudnya walaupun dalam skala kecil ya, dengan kapasitas yang gue punya sekarang, gue lagi candu banget buat bikin project film pendek kayak ikut lomba, termasuk di MK yang sekarang lagi gue jalanin semester 6. Dari mulai bikin skrip sampai ke nantinya post-pro, gue lagi candu banget sama fase-fase itu. Apalagi di fase ngarang cerita itu gue lagi senang banget sih. Apa sih pencapaian terbesarnya? Pencapaian terbesar gue mungkin buat tahun ini, pencapaian terbesar gue itu ada di rasa
penerimaan gue kali ya. Maksudnya gue tuh dari dulu orang yang benar-benar haus validasi. Gue pengen banget dilihat sama orang, gue pengen banget diakui sama orang, gue pengen banget ditemenin terus sama orang. Sampai ada satu titik di mana gue ngerasa kayak semua itu cuma formalitas dan mungkin kesannya kayak transaksional ya. Ketika orang butuh, ya mereka datang. Gue butuh pun sebenarnya gue bakal datang ke orang. Cuma maksud gue dari situ kayak daripada gue bergantung sama orang, mungkin ada baiknya gue memanfaatkan diri gue sendiri dulu gitu. Dan khususnya di tahun ini pencapaian terbesar gue adalah ketika seenggaknya sedikit lebih menerima lah daripada sebelumnya, bahwa gue itu bukan center of the world yang emang semua orang harus ngelihat gue. Lu pernah gak sih kayak ngelihat orang-orang bikin SG terus ngucapin hari ulang tahun ke lu? Nah menurut gue itu udah formalitas banget sih. Maksudnya lu ngucapin ulang tahun orang lain, temen lu, sahabat lu, di status lu, terus nge-tag, itu formalitas sih buat gue. Makanya 3 tahun ke belakang kali ya, setiap bulan Mei gue nonaktifin akun biar nanti di tanggal 21-nya itu ya gak ada yang nge-tag gue. Mungkin baru tahun sekarang gue gak nonaktifin akun, tapi ya pada akhirnya goals gue itu ternyata bukan goals sih, lebih ke kayak apa yang gue sangka itu emang bener gitu. Maksudnya bahkan orang-orang pun gak tahu gitu dan gak inget kalau gue tuh ulang tahun. Dan dulu gue tuh selalu berharap buat kayak orang-orang tuh tahu gitu. Nah itu ya itu sih pencapaian terbesar buat sekarang. Gue lebih bisa menerima bahwa ya gue ini bukan siapa-siapa dan gak bisa ngelakuin apa-apa, gak bisa ngelakuin banyak hal gitu. Sebuah pencapaian lu terbesar ya. Gue juga salut soal pencapaian lu. Mungkin kita relax lagi ya. Relax. Satu kata sih buat jumlah saldo saat ini. Buat apa? Satu kata buat jumlah saldo lu. Buat jumlah saldo gue saat ini. Boleh gitu. Nggak cukup. Nggak cukup. Mungkin ngelihat dari kebutuhan gue sekarang ya, walaupun belum sebanyak orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua dari gue, tapi gue rasa buat kebutuhan gue sekarang, buat nunjang kerjaan gue, mungkin kalau buat kebutuhan sehari-hari gue rasa cukup ya. Cuma kalau ngelihat saldo terus mikirin soal kebutuhan gue buat kerjaan, masih belum cukup. Harga kamera mahal-mahal bro, harga lensa mahal-mahal bro. Oke. Berarti untuk sekarang ini paling semangat buat apa? Selain tadi kecanduan buat bikin film pendek, project-project kayak gitu, mungkin akhir-akhir ini gue lagi semangat banget ngebahas soal human behavior. Nggak bisa disebut, udah lama juga gue ngedalami soal industri kreatif kayak gini, fotografi, videografi, video editor. Tapi mungkin sekarang gue lagi ngerasa di titik jenuh aja sih. Makanya gue lagi nyoba nyari hal baru. Ya salah satunya yang gue lagi suka tuh kayak human behavior. Terus apa sih yang neuristik? Ilmu otak, saraf otak gak sih? Neuristik ya? Neuristik. Itu sih. Itu gue lagi suka banget, lagi semangat banget kalau misalkan ada pembahasan soal human behavior kayaknya. Karena menurut gue merhatiin orang lain dan bisa paham situasi mereka, buat gue ada kepuasan tersendiri sih buat gue. Gue risih banget kalau misalkan gue ngeliat atau ketemu atau ngedenger kayak ini, mungkin sering kita obrolin sama anak-anak kos ya, soal doktrin agama kayak udahlah gue miskin pun gak apa-apa gitu, gue gak apa-apa gak punya duit, yang penting nanti di akhirat gak dihisab banyak misalkan. Maksud gue kita tuh punya otak gitu, maksudnya kita masih punya otak buat dilatih, kita masih punya pikiran buat diasah, dan itulah gunanya otak itu, biar kita bisa mikir pakai rasional, bukan berdasarkan 100% pada keyakinan. Walaupun ya kita sebagai manusia beragama, umat beragama ya perlu juga gitu kan buat ngeyakinin semua itu. Cuma buat gue di level-level tertentu, gue rasa kita masih perlu buat mengedepankan rasionalitas kita aja gitu sih. Cirebon panas banget anjing. Gue pengen cepet-cepet keluar dari Cirebon. Ya walaupun kayaknya gue bakal telat lulus karena banyak yang ngulang. Bahkan sampai semester 6 pun gue masih banyak ngulang. Ya itu karena mungkin awalnya gue gak memprioritaskan soal mata kuliah, soal kuliah, karena gue ngerasa kayak gue gak dapat apa-apa nih dari bangku kuliah. Gue pun ngusahain semua relasi yang gue punya,
semua skill yang gue punya itu bukan di bangku kuliah, tapi gue ngerasa bahwa semua itu didapetin dari hasil jerih payah gue, usaha gue di luar kelas gitu. Makanya mungkin ada satu kesalahan berpikir di gue, ya nggak fokus ke kuliah yang pada akhirnya banyak yang ngulang. Itu penyesalan besar gue sih, banyak yang ngulang, nilai akademik jelek. Di satu sisi gue harus bisa ngebanggain orang tua gue juga kan. Tapi ya semoga aja itu gak jadi patokan, itu gak jadi salah satu tanda-tanda bahwa suatu saat nanti gue itu gak sukses gitu. Pengusin juga. Idola gue saat ini mungkin tetap dipegang sama Ferry Irwandi. Gue suka banget Ferry Irwandi. Gimana cara dia menyikapi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, ngatur strategi, bikin planning, dan termasuk gimana cara dia menyampaikannya. Dia menggunakan dengan baik, sangat-sangat baik media sosial yang dia punya. Kalau gue bisa dikasih kesempatan buat ketemu satu orang yang benar-benar itu cuma satu kesempatan doang, gue kayaknya mending milih ketemu dia gitu. Di sisi lain ya tentu Baskara, itu alasan gue bikin ini juga sebenarnya. Gue suka banget sama dia. Mungkin bukan karena lagunya sebenarnya, cuma lebih ke karena pasti pernah denger istilah kayak Baskara tuh psikolog berkedok musisi. Itu buat gue emang agak relate sih, maksudnya gimana cara dia ngemas pesan dia di musik dia, keren sih. Dan salah satu hal yang gue pelajari dari dia, walaupun kita belum pernah ketemu ya, dia bikin karya yang emang benar-benar menggambarkan diri dia. Dia nyanyi, dia nulis hal-hal yang emang pengen dia utarakan gitu. Dan dia berhasil akan hal itu. Itu yang jadi motivasi gue buat gue pengen ngelakuin apa yang pengen gue lakuin. Gue pengen nyeritain, ngungkapin, nyurahin apa yang gue rasain ya lewat karya-karya gue. Salah satunya dalam bentuk video mungkin kalau gue. Dua orang itu bagi gue idola terbaik buat sekarang, Baskara sama Ferry Irwandi. Apa sih inspirasi terbesar lu? Inspirasi terbesar gue keluarga gue sih, khususnya adek gue. Mahira tuh adek bungsu gue, dia satu-satunya cewek juga, dan banyak kelakuan, banyak keputusan, kesalahan gue terhadap adek gue yang cowok, si Ahdan, yang gak pengen gue lakuin ke si Mahira. Tahun ini jomblo ya? Tahun ini jomblo. Oke. Sebenarnya lu lagi naksir siapa sih? Wah, sekarang Davina Karamoy lagi rame sih karena film-film dia yang pelakor itu. Buat saat ini, Mei 2025, kalau konteksnya orang ya, gue lagi gak naksir siapa-siapa sih. Cuma mungkin kalau dalam hal lain, gue lagi bener-bener naksir sama imajinasi gue, hayalan-hayalan gue. Kayak gue pengen apa yang ada di otak gue, yang ada di pikiran gue bisa wujudin semua itu gitu dalam bentuk karya. Mungkin buat sebagian orang umur 40 itu baru mulai tua kali ya. Cuma buat gue sekarang ngelihat kondisi orang tua gue yang udah mulai sakit-sakitan di umur 40-an mereka, satu-satunya hal yang gue takutin adalah di saat gue belum bisa apa-apa, gue belum dapat apa-apa, gue belum bisa ngejaga diri gue khususnya, terlebih buat adik-adik gue. Satu-satunya hal yang gue takutin adalah gue ditinggalin mereka sih. Kayak gue belum bisa siap kayaknya buat nerima semua hal itu gitu. Gue belum siap buat nanggung beban bapak gue belum siap buat nanggung beban. Itu sih hal yang gue takutin. Bahkan buat ngebayanginnya aja gue gak berani sih. Jangan tolol sama cewek sih. Sama jangan kegeeran itu sih. Jangan kegeeran. Lu tuh bukan siapa-siapa, buktinya sekarang. Ya udah, alhamdulillah sehat. Walaupun terakhir dia beberapa minggu ke belakang sempat dirawat di rumah sakit, terus beberapa minggu ke belakang juga bapak gue sempat ngedrop. Ditambah seminggu kemarin baru adik gue balik dari pondok karena asam lambungnya yang akhirnya dia harus pulang operasi. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Yang pertama, gue udah lulus belum ya? Mei bulan depan kira-kira gue udah lulus gak ya? Atau seenggaknya skripsi gue udah selesai belum ya? Itu yang pertama. Yang kedua, karir lu udah sejauh apa? Masih di situ-situ kah? Atau udah lebih gitu? Yang ketiga, tujuan lu buat ngerantau ke kota lain di luar Cirebon, maksudnya selain Cirebon, itu udah mulai kecapai belum? Kayak lu ngembangin relasi lu, banyakin kenalan lu di kota-kota yang pengen lu tuju, udah dapet belum? Terus yang terakhir,
Gimana kabarnya hubungan lu sama ini? Mungkin sampai bertemu tahun depan. Sampai ketemu di Sampai tahun depan. bertemu di bulan Mei tahun depan.